Harian extrapoding seperti itu, dan tiap hari burung ini makan cacing tanah. Saya beri sekitar 1 ekor pagi sebelum pemberian jangkrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas yaitu murai kayak gini, mentokin aja. Murai yang sistemnya agak jinak atau semi jinak, atau burung yang konsumsinya kita rendahkan, ini biasanya malah tambah ngelowo dan kadang burung terlalu galak. Pada murai saya ini memang burungnya semi jinak teman-teman. Jadi untuk extrapoding saya tidak buat rendah. Kalau saya buat rendah, burung ini justru malah ngelowo matokin tangan. Tetapi ada juga burung, tidak semua burung itu diterapkan settingan saya ini bisa cocok teman-teman. Pada kasus burung saya ini, untuk extrapoding ini memang berlebih. Apa tidak takut cabul, Mas? Dari sini kita akan tahu murai cabul penyebabnya apa dulu. Tetapi pada burung saya ini tidak masalah untuk cabul teman-teman. Pertama yang harus kita lakukan, pemberian vitamin itu rutin. Misalkan Vitacik seminggu 1 kali atau 2 kali, atau bisa bikompleks seperti itu. Extrapoding seminggu 2 kali kita taburi bubuk sotong. Insya Allah juga aman teman-teman. Dan penjemuran pada burung ini tidak langsung kena sinar matahari, atau bisa juga kita sauna. Sauna ini 20 menit. Selanjutnya kita jemur biasa sekitar 10 menit teman-teman. Jadi kalau kita jemur biasa, ini burung tidak kuat biasanya mangap. Jadi saya lakukan penjemuran sauna dulu, baru dibuka nanti penjemuran biasa. Pada burung ini sebenarnya burung ini tipe semi panas, tidak terlalu faktor banget, tetapi juga tidak bisa rendah banget untuk burung murai ini. Jadi setelah dikerodong teman-teman, jadi kita kerodongnya juga kita buka seperti ini. Jadi 20 menit kerodong sauna. Selanjutnya tanpa kerodong. Tanpa kerodong sekitar 10 sampai 15 menit aja teman-teman. Sudah cukup. Karena burung ini tidak begitu kuat untuk dijemur secara biasa. Dan takutnya pada burung ini mangap. Itu mangap teman-teman. Pada burung kan sudah mangap. Kira-kira 10 menit setelah kita kerodong sauna, baru kita angin-anginkan. Penerapan yang saya lakukan untuk burung jenis ini yaitu sekitar seminggu 2 sampai 3 kali teman-teman untuk saunanya. Selanjutnya hanya biasa pengumbaran seminggu 1 kali, rajin embun aja. Extrapoding yang saya terapkan ini memang sedikit lebih untuk harian. Pagi 20, sorenya 7 ekor. Untuk mencegah burung, kadang burung ini nafsu kurang makan nafsunya kurang, saya berikan seperti Vitacik dan bikompleks untuk nafsu makannya teman-teman. Ya alhamdulillah burung ini mau jalan di lapangan. Burung usia di sini yaitu 1 kali mabung, 1 urakan sekitar 1,5 tahun. Saya coba 2 kali, alhamdulillah jalan semua dan itu mendapat prestasi teman-teman. Meskipun pada usia seperti ini burung untuk materi dan sebagainya menyusun lagu belum sepenuhnya sempurna.
harian extra podding seperti itu, dan tiap hari burung ini makan cacing tanah. Saya beri sekitar 1 ekor pagi sebelum pemberian jangkrik. Jadi hariannya cuma pakai jangkrik sama cacing dan fur itu aja, teman-teman. Tiap hari seperti itu. Jikalau untuk mendekati mau lomba, pada burung ini saya setting seperti harian. Hanya saja pada burung saya ini untuk mandinya itu mau lomba. 2 jam mau berangkat saya mandikan dulu. Dan untuk extra podding itu saya naikkan jangkrik aja. Jangkrik aja H-1 sore. Mulai saya naikkan seberapa dia mau makan. Misalkan 20 pagi, 7 sore. Itu biasanya sorenya itu malam minggu. Misalkan lombanya minggu, malam minggu sorenya itu saya kasih jangkrik semampunya. Paling kadang tidak mesti, itu sekitar paling 15 ekor, kadang ya 10 ekor. Pokoknya tergantung dia mau makan. Kira-kira setelah pemberian makan sekitar 2 jam baru saya bersihkan sangkarnya. Jadi misalkan kita beri jam 5 sore, nanti sampai habis itu jam berapa. Jika waktu 2 jam tidak habis, saya bersihkan, baru saya kerodong total dan sambil dimasteri, teman-teman. Jadi pengondisian di sini yaitu H-2, mulai Sabtu itu sudah mengkondisikan isolasi di ruangan tersendiri dan tanpa mendengar murai. Kalaupun mendengar agak jauh, saya biasanya murai-murai di belakang, saya tempatkan di depan saat H-2. Setelah itu seperti biasa full kerodong tanpa ada pengembunan, tanpa ada penjemuran saat H-2 tersebut. Untuk hari H-1 tadi sudah dinaikkan jangkriknya, otomatis hari H pagi itu sesuai harian. Saya buka kerodong, saya beri cacing dulu tetap 1, baru saya beri jangkrik tetap hariannya sesuai 20. Misalkan kita lomba nanti jam 1, berarti 2 jam sebelumnya kita mandikan dulu. Setelah mandi, kita beri konsumsi extra podding sorenya. Sorenya misalkan kan 7, saya turunkan jadi 5 aja. 5 berangkat sudah. Jadi setelah mandi, itu kita beri pakan langsung full kerodong sampai mau berangkat. Jadi berangkat kita angkat aja. Kalau pokoknya intinya pemberian EF yang sore itu, yang mau berangkat yang 5 tadi, itu kira-kira kita mau berangkat, setengah jam mau berangkat, kita beri extra podding dulu. Baru berangkat, sampai lapangan kita kondisikan dulu, kita buka separuh dulu, baru sekitar 15 menit kita tutup kembali. Biarkan aja seperti itu. Dan mau naik lomba, kira-kira 2 sesi atau kira-kira 1 jam sebelum naik lomba, saya beri hanya kroto sedikit aja, teman-teman. Untuk saya beri kroto sekitar berapa ya? Pokoknya dikit banget, sekitar 1/4 sendok teh. Dikit banget. Saya lihat kondisinya, jika sudah burung ini mau naik, sudah mulai ada bungkar-bungkar, ya sudah berarti saya cukupkan seperti itu. Jika nanti sesi kedua, kalau burung ini waktu sesi pertama kurang greget, baru saya sesi kedua saya tambahkan jangkrik 1 ekor, baru setelah itu UH 1-2 ekor dilihat kondisi. Jadi seperti itu aja, teman-teman, untuk burung yang settingannya itu memang khusus jangkrik ini memang agak tinggi. Ya mungkin segitu, tidak terlalu tinggi, tapi ya lumayan lah segitu. Teman-teman mungkin ada yang jangkrik lebih, tapi kalau kelebihan, ini saya coba di burung juga ngukluk, banyak ngukluknya, teman-teman. Jadi semoga teman-teman cocok dengan settingan ini, dan ini bisa diterapkan, dicoba pada burung-burung, teman-teman.
Jika memang cocok, kan ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau yang enggak, kita cari settingan lagi. Jadi yang mengerti karakter pada burungnya teman-teman itu ya teman-teman sendiri. Saya hanya memberi wawasan dan pengalaman yang saya alami. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Berbagi ilmu itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.